ya, batu bara kita itu kan bisa, masuk ke Jerman begitu, Mhm. karena memang ini juga ada batu bara yang dipasok oleh Rusia yang masuk ke Jerman. Tapi ternyata, jenisnya agak berbeda. Jadi jenis yang batu bara yang di Jerman itu, berbeda sehingga pembangkitnya pun juga tidak bisa dengan mudah mengambil batu bara dari, kita. Ada beberapa memang selama ini yang kita, bisa ekspor ke Jerman dari Indonesia, sudah ada fasilitasi antara Asosiasi Importir Batubara Jerman dan Asosiasi Eksportir, Batubara Indonesia. Tapi jenisnya, perlu disesuaikan dengan, pembangkit yang ada di Jerman. Yang, peluang bisnis ya, saya rasa yang sangat besar bagi Indonesia itu adalah kayu dan produk kayu. Karena ada produk kayu yang cukup besar dari Rusia yang tidak bisa masuk ke, Jerman dan ini bisa kita gantikan. Panel kayu itu sangat-sangat, terbatas sekali sekarang karena pasokan dari Rusia itu tidak ada. Indonesia bisa masuk ke segmentasi, panel kayu. Kemudian ikan, Mbak, seafood. Mhm. Jadi seafood juga bisa masuk ke Baik, Jerman dan Indonesia maritim bisa itu, oke. mengekspor Kalau ke Jerman berbicara di bidang soal energi Pak Arief, kalau batu bara Indonesia ini belum masuk ke kualifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik Jerman, bagaimana dengan peluang gas Indonesia Pak? Apakah ini cukup, mumpuni untuk memenuhi pembangkit listrik, di Jerman? ya, segera setelah LNG terminalnya selesai, Indonesia bisa punya, peluang untuk, mengekspor LNG kita. Tapi ada lagi Mbak, yang juga peluang bagi kita adalah, biomas. Jadi, banyak juga pembangkit di Jerman yang menggunakan co-firing berupa biomas. Jadi, biomas ini satu, peluang besar. Kita sedang mengupayakan, diskusi antara eksportir biomas Indonesia dengan importir biomas, di Jerman, begitu. Jadi, ada peluang energi di sana. Satu lagi Bang, mungkin saya ingin sampaikan mengenai, batu bara ya. Justru, di Jerman itu, batu bara dari Jerman itu batu bara yang coklat, Mhm. lignite, yang tidak bagus, bukan yang bagus. Jadi, mereka itu tiap pembangkit punya kekhasan sendiri-sendiri gitu. Ada pembangkit yang menggunakan batu bara yang bahkan kualitasnya lebih jelek daripada Indonesia. Sehingga kalau diisi, malah tidak cocok dengan mesin yang ada. Jadi menarik ini, kondisinya di sini. Jadi tinggal kesepakatan aja di antara, Oke. para Pak Arief, kalau peluang, untuk memasok energi dari Indonesia ke Jerman di tahun depan seperti apa? Apalagi di tahun depan diperkirakan akan terjadi resesi, kemudian krisis energi juga ini akan semakin memburuk, Pak. satu lagi aspek, energi ya yang sangat dibutuhkan oleh Jerman itu hidrogen. Mhm. Ini teknologi baru dan ini Jerman sangat membutuhkan, hidrogen, fuel cell, dari banyak negara. Dia sudah melakukan tanda tangan MOU bahkan dengan Australia. Jadi, diharapkan di negara-negara di luar Jerman itu bisa memproduksi listrik dari, solar panel atau dari wind turbine, lalu dikonversi ke dalam hidrogen, lalu dimasukkan dalam, blok, fuel cell, lalu diekspor ke Jerman, lalu di-convert lagi di Jerman, begitu ya. Ini satu peluang yang sangat besar bagi Indonesia. Minggu lalu kita memfasilitasi investor hidrogen fuel cell dari Jerman ke Indonesia dan, harapannya, bisa segera masuk investasi, Jerman di bidang fuel cell, Mhm. sehingga kita bisa memasok energi ke Jerman dalam berbagai jenis, bisa LNG, bisa biomas, batu bara dan juga, hydrogen fuel Oke, cell. itu nilai investasinya berapa, Pak Arief? Tergantung ya, kebutuhannya begitu ya. Mhm. Jadi tergantung kebutuhan listriknya, tergantung dari kebutuhan, marketnya. Tapi ini kita, menuju satu pasar yang baru begitu, teknologi yang baru dan ini menjadi masa depan di Eropa. Jadi nanti kira-kira pembagiannya itu seperti ini, kalau gas, LNG, dan itu biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan industri yang besar.
Untuk transportasi biasanya dia menggunakan mobil misalnya, arahnya untuk long distance menggunakan hydrogen fuel cell. Untuk transportasi di dalam kota, orang Jerman prefer menggunakan sepeda atau mobil listrik. Nah, untuk household itu bisa dengan solar panel, kereta api dengan solar panel, dan dengan wind turbine. Jadi ada semacam pembagian-pembagian yang mempermudah nanti supply energinya begitu. Oke. Mengenai demo ya, saya nggak lihat tuh demo besar-besaran di Jerman mengenai masalah ini. Kalau kita lihat angkanya ini dari Januari sampai November, demo yang terbesar itu 125.000 orang itu demo solidaritas Ukraina. Demo kedua yang terbesar solidaritas untuk Iran 80.000 orang. Demo tidak bersedia divaksin itu besar sekali 70.000 orang. Demo untuk climate change 34.000 orang dan paling kecil adalah demo krisis energi. Hanya sekitar 20.000 orang. Jadi publik Jerman itu memahami kondisi yang mereka alami sekarang. Jadi saya itu nggak lihat demo yang besar-besaran untuk mogok kerja, nggak. Itu bukan gayanya orang Jerman gitu ya, Mbak. Jadi ya mereka punya mekanismenya sendiri dan kebetulan 1 Oktober ini UMR-nya kan naik dari 9 euro menjadi 12 euro per jam begitu. Jadi memang sudah diantisipasi mengenai UMR-nya. Hanya memang Oke. kalau kita lihat ya kondisi di Eropa ini kan sebelumnya ada pelambatan ekonomi karena pandemi. Kemudian juga ada pelambatan ekonomi karena masalah supply chain, dan diperparah dengan inflasi karena krisis energi. Oke, jadi gambarannya Da sebetulnya masih aman ya Pak di sana karena dari segi pemerintah juga sudah melakukan antisipasi-antisipasi, satunya tadi dengan menaikkan UMR. Tapi Pak Arief, dengan kondisi inflasi yang semakin meningkat, sejauh ini produk-produk atau mungkin harga jasa apa sih yang mengalami kenaikan tertinggi dan bagaimana WNI di tengah situasi berat saat ini antisipasi atau mungkin langkah-langkah yang dilakukan? Pertama dari sisi inflasi memang tinggi sekali ya, sekarang ini 10%. Di Indonesia itu hanya 4,84%. Ini inflasi yang paling tinggi sejak tahun 51. Kalau kita bandingkan inflasi Jerman tahun lalu, tahun 2020 hanya 0,8% kalau nggak salah. Jadi memang ini sangat tinggi sekali karena hantaman dari krisis energi, supply chain dan juga post pandemi. Yang paling tinggi memang kenaikan energi 38%, BBM naik 33%, food price itu naik 12%, jasa justru turun menjadi 2%. Jadi kondisinya bervariasi begitu ya. Dan secara umum masyarakat Indonesia di Jerman itu kan ada 28.000. Nah, mereka sebagian itu mahasiswa sekitar 10.000, yang lain profesional. Profesional itu banyak warga kita yang bekerja di Airbus, dokter, kemudian di industri-industri yang kelas atas begitu ya. Jadi saya lihat di teman-teman WNI kita banyak yang berada di posisi middle class di atas begitu di Jerman. Jadi memang mungkin mereka mengalami kesulitan dalam konteks inflasi secara umum, tapi tadi menyambung pertanyaan yang awal tadi mengenai subsidi energi, saya rasa memang ini akan mempunyai dampak yang positif sekali ya, karena akan meredam inflasi dan akan membantu masyarakat dalam menghadapi krisis energi. Bahkan tagihan bulan Desember itu akan ditanggung oleh pemerintah Jerman dan subsidi energi itu mencapai 80%. Dan ini di luar dari bailout pemerintah Jerman terhadap perusahaan gas terbesar Uniper yang kemarin itu hampir bangkrut tapi diambil alih oleh pemerintah Jerman menjadi BUMN.
Begitu Mbak, Oke, jadi memang pemerintah update-nya. Jerman sudah mengantisipasi hal-hal ini dengan, memberikan subsidi ya Pak Arief. Tapi dengan kenaikan harga energi dan pangan di Jerman yang cukup signifikan, bagaimana sebetulnya warga Jerman maupun WNI ini menghadapi musim dingin nih Pak, di tengah krisis energi tanpa pasokan dari Rusia? Kalau kita lihat dari, cadangan energi di Jerman, itu sekarang mencapai 105%. Cadangan gasnya itu lebih dari cukup. Kalau Eropa secara umum itu sekitar 95%. Dan yang kedua, ini ada anomali cuaca. Hari ini suhunya itu 11 derajat, minggu lalu 20 derajat, padahal ini sudah masuk bulan, musim dingin ya. Seharusnya sekarang-sekarang ini sudah mulai 8 derajat, 9 derajat, tapi panas sekali sekarang ini. Jadi, musim gugurnya itu panas ya, tidak biasanya. Bahkan minggu lalu itu, di Spanyol itu sampai 30 derajat. Jadi aneh sekali musim gugur tapi 30 derajat. Nah, winter-nya pun juga diperkirakan, mild, tapi kita Oh. lihat nanti seperti apa. Tapi kalau dari sisi cadangan, gas, Jerman ada 105%. Jadi dari sisi itu ada sebenarnya. Oke. Dan, Jerman sudah menyelesaikan 2 terminal LNG di utara, sehingga nanti Jerman bisa membeli juga gas dari, Timur Tengah, dari Senegal, dari Afrika Selatan, dan dari banyak sumber lain lagi. Jadi sekarang, kebijakan utama pemerintah Jerman di bidang energi adalah diversifikasi, sumber energi, dari berbagai sumber dan dari berbagai negara begitu. Jadi mereka tidak ingin tergantung dari satu negara saja.